Bismillahirrahmanirrahim. Seri Pancasila numerik. Pancasila numerik. Inaristek bidang perkebunan. Highlight. Keistimewaan perkebunan Indonesia. Pertama, iklim tropis sepanjang tahun. Sinar matahari stabil dan curah hujan relatif merata memungkinkan tanaman perkebunan seperti sawit, karet, kopi, kakao, teh, tebu itu tumbuh optimal tanpa musim yang panjang. Kedua, keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia mempunyai variasi plasma nuftah yang luas. Ini memungkinkan diversifikasi komoditas dan pengembangan varietas unggul lokal. Selanjutnya adalah lahan luas dan tersebar di banyak pulau. Perkebunan dapat dikembangkan secara terdesentralisasi, sehingga mendorong pemerataan ekonomi wilayah. Keistimewaan atau keunggulan perkebunan Indonesia berikutnya adalah kesuburan tanah vulkanik. Banyak wilayah memiliki tanah subur secara alami. Nah, ini menekan biaya input pupuk kimia. Kemudian adanya tenaga kerja agraris yang berpengalaman. Tradisi pertanian atau tradisi bertani itu sudah turun-temurun membentuk pengetahuan lokal atau local wisdom atau kearifan lokal yang adaptif terhadap alam. Keunggulan atau keistimewaan perkebunan Indonesia berikutnya adalah posisi strategis dalam perdagangan global. Indonesia dekat jalur perdagangan dunia dan menjadi pemasok utama komoditas perkebunan global, semisal sawit, kopi, juga rempah. Berikutnya adalah potensi integrasi dengan industri hilir. Nah, hasil perkebunan tidak berhenti di bahan mentah, melainkan bisa diolah menjadi produk-produk turunannya, seperti energi, pangan olahan, kosmetik, farmasi, bioindustri, dan seterusnya. Dari ideologi ke praksis. Gambar berikut menunjukkan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, sumber hukum, dan sejarah konsensus itu kemudian dibawa ke ranah praksis atau kegiatan sehari-hari masyarakat, yakni melalui Pancasila numerik, 7 benteng Pancasila, Inaristek, dan akhirnya menuju ke pengembangan dan aplikasi riset dan teknologi. Penjelasan selanjutnya ada pada slide berikutnya. Pancasila dari ideologi ke praksis. Pancasila sebagai ground norm dan ideologi bangsa. Nah, kemudian di bawahnya ada Pancasila numerik, yaitu formalisasi nilai dalam struktur rasional dan operasional. Nah, ini Pancasila menuju ke Pancasila numerik. Pancasila sebagai ideologi normatif ditransformasikan menjadi Pancasila numerik, yakni pembacaan sistematis dan rasional atau terjemahan dan tafsir secara sistematis dan rasional terhadap sila-sila Pancasila melalui urutan logis hierarkis, hierarki nilai, dan relasi fungsional. Di sini Pancasila tidak hanya katakanlah dihafal, melainkan coba dihitung, dipetakan, dan dioperasionalkan. Selanjutnya dari Pancasila numerik,
kemudian menuju kepada 7 benteng Pancasila ya, sebagai sistem ketahanan ideologi, ya, ekonomi, sosial, dan struktural. Nah, Pancasila numerik itu kemudian melahirkan 7 benteng Pancasila ya, sebagai arsitektur pertahanan nilai bangsa ya, yakni benteng ideologis ya, konstitusional, moral, sosial, ekonomi, kultural ya, dan juga teknologi yang menjaga agar Pancasila ya, dan bangsa Indonesia itu senantiasa ya, tetap hidup, adaptif, dan tahan terhadap distorsi zaman. Mengenai apa itu 7 benteng Pancasila, itu dapat dilihat pada tayangan YouTube sebelumnya, ya, seri Pancasila numerik yang bertemakan 7 benteng Pancasila. Berikutnya adalah dari 7 benteng Pancasila menuju Inaristek ya, sebagai ekosistem nasional riset, sains, dan teknologi berbasis Pancasila. Nah, dari sistem ketahanan nilai pada 7 benteng Pancasila, selanjutnya diantaranya adalah lahir kebutuhan institusional, ya, yakni Inaristek sebagai simpul nasional riset dan teknologi. Ya. Pada tahap ini, Pancasila menjadi kompas epistemologis dan etis bagi arah riset, inovasi, dan rekayasa nasional. Nah, kemudian dari Inaristek menuju ke pengembangan dan aplikasi riset dan teknologi. Inaristek berfungsi sebagai mesin penggerak ya, hasil berbagai riset dan pengembangan gitu, penelitian dan pengembangan yang kemudian dihilirkan gitu, dan diadaptasikan menjadi teknologi yang sifatnya tepat guna, ya, juga industri nasional, swasembada, dan dalam rangka kesejahteraan rakyat. Ya. Nah, inilah Pancasila yang teroperasikan secara nyata atau real dalam praksis. Permasalahan produksi rakyat dan pemecahannya, ya. Bidang perkebunan. Ya. Fakta, ya. 1. Indonesia kaya akan jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat dibudidayakan penanamannya. Ya. 2. Ya, tanaman perkebunan bervariasi ya, atau berbeda-beda karakteristiknya ya, dari garis pantai sampai gunung ya. Mulanya tanaman tersebut tumbuh alami ya. Namun selanjutnya masyarakat mulai menanam yang baru gitu, sehingga membentuk kebun-kebun buatan ya. Nah, fakta berikutnya adalah pemanfaatan hasil perkebunan baru sebatas memanen langsung gitu, bukan memanfaatkan semaksimal mungkin ya, sehingga seluruh bagiannya ya, misalnya dari akar, batang, daun, ranting, getah, buah maupun bunganya gitu. Solusi yang ditawarkan ya, adalah industrialisasi pengolahan hasil pohon kelapa yang akan menghasilkan diantaranya bahan makanan dan minuman, ya, santan, minyak goreng, bahan bakar cair, ya, juga ada hot oil, ya, karbon aktif, ya, gula, penyedap rasa, ya, bahan furnitur, ya, bahan kapas rem, ya, benang, tali kertas, dan bahan partisi, bahan bangunan, dan seterusnya. Juga industri pengolahan hasil tanaman karet yang diproses dari lateks atau getah karet ya, menjadi rubber gitu ya, yang dapat membuat bahan-bahan ya, untuk dibuat bahan-bahan seperti ring, seals, backing set ya, fitting ya, shock absorber ya,
semen adhesif, ya, ban, ya, rollers, dan seterusnya. Gitu. Di mana bahan-bahan teknik tersebut atau produk-produk teknik tersebut mempunyai sifat mekanis yang istimewa yang berasal dari rubber gitu, ya, yang dimiliki oleh rubber. Jenis industri yang bisa dibangun ya seperti industri kayu olahan, industri bahan makanan, industri minyak, industri karbon aktif, industri komponen otomotif, ya, industri bahan bangunan, industri riset dan pengembangan hasil-hasil perkebunan, ya, industri ban, industri lem, industri aneka komponen, ya, ke industri belt. Adapun jenis fasilitas itu diantaranya mesin pekerjaan kayu, mesin giling, mesin pres, mesin kupas batok, mesin heat treatment, ya, mesin pemasak, mesin pintal, nah, laboratorium pengolahan, pabrik ban, pabrik lem, ya, pabrik aneka komponen, juga pabrik belt. Nah, fakta berikutnya dalam bidang perkebunan adalah pengolahan bahan-bahan yang dikombinasikan dari berbagai jenis tanaman itu belum dioptimalkan, ya. Sehingga belum menghasilkan produk-produk bahan setengah jadi, ya, dengan fungsi baru. Nah, fakta berikutnya adalah jenis-jenis tumbuhan yang ada itu masih kurang dalam mutu varietasnya. Sedemikian sehingga belum mampu bersaing dengan hasil dari negara lain. Nah, solusi yang ditawarkan adalah industrialisasi pengolahan, ya, menjadi minyak atsiri dan bahan turunannya gitu diantaranya. Kemudian juga industrialisasi pengolahan hasil kebun menjadi minuman suplemen, obat-obatan, dan seterusnya. Adapun jenis industri yang dapat dibangun, ya, ini ada industri konveyor, industri rubber wheeler, ya, industri rubber semen, industri penyulingan, ya, industri minyak rempah, industri parfum, industri kosmetik, industri minuman suplemen, ya, industri jamu, industri kimia dan bahan obat atau farmasi, industri riset rempah-rempah, industri energi atau bahan bakar, ya, seperti etanol, spiritus, arang briket, biomasa, dan seterusnya. Jenis fasilitas, ini pabrik konveyor, pabrik rubber wheeler, pabrik rubber semen, ya, mesin penyuling, pabrik minyak rempah, pabrik kosmetik, ya, pabrik minuman suplemen, pabrik jamu, pabrik farmasi, ya, laboratorium rempah-rempah, ya, dan pabrik bahan bakar. Berikutnya, bagian proses industri rakyat Indonesia, di mana pada bagian sebelah kiri terdapat kolom sumber daya alam, yakni tanaman, ternak, ikan, dan tambang. Nah, kemudian panah ke kanan menuju ke kotak oranye, yakni panen, di mana tenaganya masih manual, tenaga manusia, kemudian teknologinya tergolong rendah. Nah, kemudian selanjutnya menuju kepada produk tahap pertama, di mana bahan baku potensi itu 10% gitu. Nah, kemudian masuk kepada kotak oranye nilai tambah pertama. Nah, dalam hal ini tenaganya sudah campuran antara manual dan mesin. Nah, kemudian teknologinya tergolong sedang. Dari nilai tambah pertama, kemudian menuju ke produk tahap kedua, yakni bahan setengah jadi, yang potensi 40% gitu. Nah, kemudian berlanjut kepada nilai tambah kedua, di mana tenaganya sudah tenaga mesin, ya. Kemudian teknologinya kategorisasi teknologi tinggi. Nah, dari nilai tambah kedua kemudian berakhir pada produk tahap ketiga, di mana bahan jadi potensi 100%. Nah, demikianlah bagian proses industri rakyat Indonesia. Manfaat bagi pekebun atau petani kebun, ya, ketika keistimewaan atau keunggulan perkebunan Indonesia dioptimalkan.
Satu, pendapatan lebih stabil dan meningkat, produktivitas naik, kualitas membaik, dan akses pasar lebih luas gitu, sehingga harga jual menjadi juga lebih baik. Dua, nilai tambah di tingkat petani. Ya, petani kebun tidak hanya menjual bahan mentah, melainkan juga menjual produk olahan ya. Misal kopi sangrai, ya, gula semut, minyak ati, dan seterusnya. Tiga, kemandirian ekonomi desa. Perkebunan menjadi pusat ekosistem ekonomi lokal ya. Tumbuhnya UMKM, kemudian juga logistik, pengolahan, dan juga jasa. Manfaat berikutnya adalah ketahanan terhadap fluktuasi harga global. Adanya diversifikasi komoditas perkebunan dan hilirisasi membuat petani tidak tergantung pada satu produk saja. Kemudian juga peningkatan kapasitas dan literasi teknologi. Optimalisasi akan mendorong kemampuan adopsi mekanisasi, ya, pertanian presisi, dan digitali pemasaran. Nah, manfaat berikutnya adalah keberlanjutan lingkungan. Ya. Praktik perkebunan yang sustainable atau berkelanjutan akan menjaga kesuburan tanah dan keberlangsungan usaha perkebunan lintas generasi. Resume, perkebunan Indonesia memiliki keunggulan strategis atau keistimewaan strategis ya, berupa kekayaan jenis tanaman yang dapat dibudidayakan ya, mulai dari wilayah pesisir hingga pegunungan ya, juga ditopang oleh keanekaragaman hayati dan kesuburan alam yang tinggi. Namun, sejauh ini pemanfaatannya masih cenderung terbatas pada ya panen secara langsung gitu. Belum mengoptimalkan seluruh bagian tanaman ya. Akar, batang, daun, getah ya, hingga bunga ya. Masih terkonsentrasi pada buahnya. Adanya bagian dari tanaman lain seperti akar, batang, dan seterusnya tadi itu sebagai sumber nilai tambah sebenarnya. Ini belum dioptimalkan. Nah, padahal melalui pengolahan secara ya biologi, fisika, dan kimia serta kombinasi trans atau lintas jenis tanaman, hasil perkebunan dapat ditransformasikan menjadi berbagai produk setengah jadi ya, dan produk lanjut ya, yang nilainya tinggi gitu. Nah, tantangan utama itu terletak pada kualitas varietas, ya, kapasitas teknologi, dan sistem riset yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu ekosistem nasional berbasis pada data dan inovasi. Dalam kerangka Pancasila numerik, pengembangan sektor perkebunan tidak semata-mata diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, ya, melainkan juga pada keadilan, ya, tumbuhnya keadilan sosial, kemandirian petani, dan pemerataan manfaat melalui industrialisasi berbasis teknologi, riset, dan digitalisasi. Nah, disinilah fungsi Inaristek ya, sebagai penghubung antara riset, ya, pengembangan permesinan, ya, pabrik pengolahan, dan industri hilir, ya, mulai dari pangan, energi, farmasi, kosmetik, ya, hingga komponen industri dan otomotif dan seterusnya. Nah, optimalisasi ini akan mengubah perkebunan ya, dari sektor primer ya, menjadi tulang punggung ekonomi hayati nasional yang memperkuat posisi tawar petani ya, juga menciptakan lapangan kerja berbasis pengetahuan atau teknologi ya,
serta menempatkan Indonesia ya, sebagai produsen yang berdaulat ya, dalam rantai nilai global. Wallahu alam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.